Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami MHG Channel. Sahabat MHG, tutorial kali ini akan membahas pembelajaran tematik kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran 6 dengan judul subtema rukun dalam perbedaan. Adapun materi pembelajaran 1, kompetensi dasar 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 2. Kompetensi dasar 3.4, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Sedangkan tujuan pembelajaran 1, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 2. Siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MHG, mari kita pelajari tujuan yang pertama, menggali informasi dengan menggunakan aspek 5W plus 1H. Di sini ada teks, mari kita baca dengan cermat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Untuk menggali informasi dari sebuah teks yang telah kita baca, mari kita gunakan beberapa pertanyaan. Kita menggunakan kata tanya siapa dan kata tanya apa. Pertanyaan pertama, siapa nama salah satu pengibar bendera pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ketika kita membaca dengan cermat, pasti kita menjawab, yaitu Latif Hendraningrat. Pertanyaan kedua, apa saja jasa Latif Hendraningrat bagi bangsa Indonesia? Tadi banyak sekali jasanya. Yang pertama, sebagai pengibar bendera pada saat kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, bisa kita tuliskan di sini, menjadi
pasukan pembela tanah air. Menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA, kita tulis saja. Menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA. Kemudian berikutnya di sini ada juga sebagai atase militer RI untuk Filipina. Tulis atase militer RI untuk Filipina. Ada lagi dalam teks tadi, di sini kita lihat di sini sebagai komandan komando kota, ya, sebagai komandan komando kota kita tulis komandan komando. Kita cari lagi ya. Sebagai komandan, ini kita lihat komando kota. Ketika Belanda menyerang Yogyakarta. Sahabat MHG, dari jawaban yang telah kita jawab bersama bahwa informasi yang terdapat di dalam teks yang kita baca tadi, yang pertama kita lihat di sini, Latif Hendraningrat adalah pengibar bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian di sini juga menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA. Kemudian atase militer RI untuk Filipina dan Washington. Dan yang terakhir sebagai komandan komando kota ketika Belanda menyerang Yogyakarta. Itu adalah informasi yang terdapat di dalam teks. Sahabat MHG, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu kegiatan yang menunjukkan persatuan. Banyak sekali contohnya, kita tulis 3 di sini. Yang pertama, gotong royong menyiapkan acara pentas seni HUT Kemerdekaan Indonesia. Apalagi sekarang sudah masuk bulan Agustus, di mana pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Sehingga setiap bulan Agustus kita meriahkan kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan ini dengan meriah. Kita lakukan secara gotong royong, ini sudah menunjukkan persatuan. Yang kedua, gotong royong membersihkan kelas. Gotong royong membersihkan kelas, ini juga menunjukkan persatuan. Yang ketiga, latihan bersama untuk persiapan lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan Indonesia. Nah, misalkan kelas kalian akan mengikuti sebuah lomba, maka perlu dilakukan latihan bersama. Nah, kegiatan latihan bersama ini sudah menunjukkan persatuan. Apa manfaat dari kegiatan persatuan tersebut? Yang pertama, ketika kita membuat pentas seni, ya, maka kegiatan seni di pentas untuk kegiatan seni cepat selesai. Di samping itu, kerjaan akan lebih ringan. Dan yang ketiga, hasilnya lebih memuaskan. Dan yang keempat, menjalin persaudaraan. Demikian tutorial kali ini, namun perlu saya ingatkan kembali
semboyan bangsa Indonesia dalam keberagaman, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.